Kawan-kawan semua, bertemu kita kembali dalam rancangan Jom Sembang. Apa kabar sahabat-sahabat di luar sana? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sehat dan juga baik-baik sahaja. Jadi, mari kita mulakan rancangan kita pada hari ini dengan lagu puji-pujian. Oke, untuk lagu pertama kita akan nyanyikan lagu I Got Peace Like a River. Lagu pembuka kita akan nyanyi lagu Hari Ini. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih lagi kerana kita sudah berkumpul lagi untuk program Jom Sembang kita ini. Biarlah program ini berjalan dengan lancar Tuhan, dan ampunkanlah semua dosa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. 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 Jadi para sahabat di luar sana, sebelum kita beralih kepada diskusi kita pada hari ini, mari kita mendengar terlebih dahulu testimoni daripada sahabat kita. Mari kita sama-sama mendengar. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk mengungsikan pengalaman saya. Pada hari ini saya akan mengungsikan pengalaman mengenai pelayanan musik
di Sabah. Pada zaman sekolah menengah, saya adalah seorang murid yang aktif dalam pelayanan musik, terutama sekali dalam choir dan orkestra. Namun pada tahun terakhir saya berada di sekolah tersebut, saya mengambil keputusan untuk berhenti mengikuti choir dan orkestra dan lebih memfokuskan diri saya kepada pembelajaran di sekolah. Karena pada tahun tersebut saya akan menghadapi exam SPM, seperti yang kita ketahui adalah exam yang penting untuk masuk ke dalam university. Oleh yang demikian, saya mengambil keputusan untuk berhenti. Dan apa yang terjadi selepas itu, saya masih lagi mengutamakan Tuhan, tetapi hanya meluangkan masa bersamanya sebelum belajar. Jadi saya cuma membaca Alkitab dan berdoa sebelum saya mengulang kaji pelajaran. Dan itulah yang terjadi selama beberapa bulan. Pada musim percobaan SPM, saya yakin bahwa saya akan lulus dalam exam tersebut dan saya akan mendapat marka yang tinggi. Tapi apa yang terjadi ialah saya gagal. Dan saya yakin bahwa itu adalah satu pelajaran untuk saya untuk terus mengutamakan Tuhan dalam diri saya. Dan apa yang terjadi selepas itu ialah saya berdoa dan saya katakan kepada Tuhan, saya minta maaf karena saya telah meninggalkan pelayanan musik yang telah saya lakukan sejak tingkatan 1 di sekolah tersebut, dan saya berjanji saya akan kembali lagi kepada pelayanan tersebut. Dan apa yang terjadi selepas itu, seperti biasa saya terus sibuk dari hari ke hari dan saya cuma meluangkan masa sedikit untuk mengulang kaji pelajaran. Dan pada tahun tersebut, ujung tahun tersebut, masa saya menduduki SPM, saya tidak merasa takut karena saya bersandar pada Tuhan dan apa sahaja keputusan yang akan saya dapat, saya akan terima. Dan ya, puji Tuhan, saya lulus dalam exam tersebut. Jadi apa yang saya dapat pelajari daripada pengalaman hidup saya adalah jikalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita dan jikalau kita berserah sepenuhnya kepadanya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen kita akan terus mengutamakan Tuhan dan biarlah Tuhan yang akan membantu kita dalam kehidupan kita. Itulah tadi testimoni yang telah kita dengar daripada sahabat kita di luar sana. Semoga testimoni yang dia berikan dapat memberikan kita satu teladan yang baru yang dapat kita ikut contoh dan juga pandang secara positif. Jadi sekarang sahabat semua, kita akan beralih kepada diskusi kita pada hari ini yang bertajuk reputasi. Kalau sahabat di luar sana, kalau mendengar perkataan reputasi, apa yang akan Anda pikir? Reputasi itu adalah apa pandangan orang terhadap diri kita, kan? Reputasi kita, apa yang dapat kita tunjukkan pada orang lain juga. Jadi mari kita dengar bersama-sama definisi daripada sahabat kita tentang reputasi. Jadi apa yang saya paham tentang reputasi ini macam apa kita panggil itu pendapat seseorang adat yang tentang kita, tentang orang ya, tentang kita juga, tentang macam mana orang describe kita itu, macam dalam English orang cakap itu picture of mind gitu. Jadi apa yang orang pikirkan tentang kamu, apa yang pendapat orang ada tentang kamu, apa yang kamu miliki yang dapat menonjolkan kamu gitu. Ya, kalau reputasi ini kan kita menunjukkan diri kita kepada orang lain, kan, sama ada kita menunjukkan karakter kita yang bagus ataupun yang buruk. Jadi kalau kita menunjukkan karakter kita yang bagus, itu akan meningkatkan reputasi kita dan juga dapat meningkatkan keyakinan orang lain untuk percaya kepada kita. Tetapi apa yang berlaku di sebaliknya, apabila kita mempunyai reputasi diri yang buruk, kita akan susah dalam kehidupan kita. Bermaksud di mana kita susah untuk meningkatkan keyakinan orang lain untuk percaya kepada diri kita. Jadi sekarang kita ingin melihat dari sudut pandangan Alkitab yang mengatakan tentang reputasi.
Di sini ada 4 ayat Alkitab yang kita boleh belajar bersama-sama tentang reputasi. Ayat yang pertama terdapat dalam Amsal 22 ayat 1. Ayat yang kedua terdapat dalam Matius 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 22 dan yang seterusnya dalam Filipi 2 ayat 15 hingga 16. Mari kita mendengar bersama-sama penerangan daripada sahabat-sahabat kita mengenai reputasi. Ayat yang pertama terdapat di buku Amsal 22 ayat 1. Di sini yang mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi apa yang ayat ini maksudkan ialah reputasi atau nama yang baik ini lebih megah daripada kekayaan. Itu saja maksudnya. Kenapa dikatakan nama itu lebih penting daripada kekayaan? Kalau kamu kaya dan reputasi kamu buruk, orang suka kamu ke tidak? Orang cakap buruk juga. Ya, orang cakap buruk juga kan? Iya. Apa? Macam tiada guna jadi kaya tapi tidak disukai oleh orang ramai. Tidak disukai orang ramai. Ya, begitu juga dengan orang-orang yang kaya di luar sana. Sebagai contoh, artis dan selebriti. Kita lihat Dato' Siti Nurhaliza. Beliau seorang yang cukup kaya dan cukup dikenali oleh orang ramai. Begitu juga dengan sifat beliau yang sangat peramah, sangat baik hati. Jadi kita dapat melihat reputasinya sebagai seorang individu yang dapat menjadi contoh kepada orang lain juga begitu. Jadi ayat Alkitab yang seterusnya. Oke, ayat yang seterusnya terdapat dari Matius 5 ayat 16. Oke, saya akan baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan memuliakan Bapakmu yang di sorga. So ni macam ayat ni boleh dikatakan reputasi yang bagus akan membawa kemuliaan Tuhan. So ini boleh dikata apa yang kamu buat di sini orang lihat, bukan orang saya lihat, Tuhan pun tengok juga apa yang kamu buatkan. So itu reputasi boleh membawa kemuliaan, kepada Tuhan. Ya, sebab seperti yang kita tahu, kita ingin memuliakan nama Tuhan itu dengan cara reputasi kita sendiri juga. Tidak kan kita sebagai orang Adventist, kalau kita mempunyai reputasi diri yang tidak bagus, yang buruk, bagaimana kita mau meyakinkan orang lain tentang kabar Injil yang kita beritakan kepada mereka? Sekiranya mereka melihat reputasi diri kita ini sangat teruk begitu. Jadi sangat penting reputasi diri yang baik untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kita dapat menyebarkan Injilnya dengan lebih baik begitu. Jadi ayat yang seterusnya. Oke, ayat yang seterusnya terdapat dalam buku 1 Tesalonika 5 ayat 22. Di sini mengatakan bahwa jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Maaf. Di sini dengan jelas dia mengatakan bahwa kalau ini menyatakan bahwa cara untuk menjaga kita punya reputasi. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bukan kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Tapi jangan jatuh ke dalam kejahatan. Oke. Jadi kejahatan ni, kita kadang-kadang kita ingat kejahatan ni adalah sesuatu yang sangat berat, seperti membunuh, mencuri. Baru kita cakap jahat kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang kejahatan ni dia boleh bermula daripada pengabaian. Contoh, kalau kita ada kawan kan, kalau kita cakap buruk pasal kawan kita, kita menjatuhkan dia punya reputasi, itu adalah satu kejahatan sudah. Dan bayangkan jika ada ramai orang buat begitu kepada kamu. Jadi seharusnya kalau kita boleh, dan bukan kalau kita boleh, kita perlu menjaga reputasi kita sendiri dan orang lain. Jangan buka apa orang cakap, jangan tahu kesalahan orang lain. Nanti kayu balak depan mata tidak nampak. Kan? Ya. Sebab kita sibuk memandang kejahatan orang lain sehingga kita tidak melihat diri kita sendiri. Bagai bak kata pepatah, menjaga tepi
tepi kain orang, padahal tepi kain sendiri pun sudah terkoyak-koyak gitu kan. Ya, jadi kalau mau menjaga reputasi diri itu, lihat diri kita sendiri. Jangan kita jaga reputasi orang, jangan kita terlampau apa kita orang cakap menyibuk hal orang lain. Kita harus lihat diri kita terlebih dahulu. Sebab bila kita sudah pandang diri kita, baru kita boleh bercakap mengenai orang lain, tapi bukan bermaksud kita bercakap negatif, tapi kita pandang sudut negatif, sudut positif. Kita pandang sudut positif mereka. Jadi ada lagi ayat Alkitab kita kan? Iya. Jadi ayat yang terakhir di Filipi 2 ayat 15 hingga 16. Di sini dia mengatakan, dengan demikian kamu menunjukkan ketulusan dan kemurnian sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup di kalangan orang yang jahat dan berdosa. Ketika kamu menyampaikan berita yang memberikan hidup yang sejati, kamu harus bersinar antara mereka seperti bintang menerangi langit. Jika kamu berbuat demikian, aku mempunyai alasan untuk berbangga dengan kamu pada hari Kristus datang kembali. Hal itu membuktikan bahwa segala usaha dan jerih payahku tidak sia-sia. Dan sini dia mengatakan kita ini kalau hidup kita tidak boleh mencelakan diri lah kan. Tapi kita harus menjadi sinar kepada orang lain juga. Karena apabila kita menjadi sinar kepada orang lain, Tuhan juga dapat melihat, dan pada at the same time macam mana kita sebut tuh, orang lain juga bisa melihat Christ-like di hidup kita, dan itu juga menunjukkan reputasi kita. Ya, sebab kita seperti yang kita sudah bincangkan sebelum ini di episode yang lainnya juga, diri kita ini menggambarkan karakter Yesus juga kan. Ya. Jadi kalau kita menunjukkan reputasi yang tidak bagus, bagaimana kita mau reflect sifat Yesus itu? Ya begitu. Bila kita selalu berpikiran negatif, sebenarnya kita sedang menghalang dan menutup diri kita untuk memancarkan sinar itu kepada orang lain. Kita bukan memancar sinar, tapi memancarkan kegelapan sehingga orang tidak melihat apa kebaikan yang kita ada begitu. Jadi sekarang kita sudah melihat sudut pandangan Alkitab, dan pada saat ini kita ingin mendengar pendapat daripada sahabat-sahabat kita tentang apakah itu reputasi, bagaimana cara mengatasinya, dan juga apa yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan reputasi diri kita sendiri. Ada pendapat? Oke, jelasin dulu. Mungkin reputasi kau punya nama orang, kau punya penting kan, menjaga muka kan, menjaga nama kan. So is important, penting yang kita fikirkan apa kita mau cakap ataupun buat sebelum kita buat. Macam fikir dulu apa yang tuh. Kalau kita cakap saja apa yang kita fikirkan, nanti orang, kenapa nih orang begini-begini. So macam reputasi kamu pun yang macam mana? Orang tiba-tiba jatuh. Ya jatuhlah. Kalau aku mau cakap saja, main gini-gini saja kan, terus perlu. So is penting untuk menjaga kau punya fikir dulu sebelum kamu buat sesuatu ataupun kamu cakap sesuatu. Ya, sebab kalau kamu main cakap saja nanti benar yang salah, terus orang lain betul kah dia nih? Kenapa betul dia kah? Ya, kenapa dia cakap begini? Jadi itu sudah menjatuhkan reputasi diri kita sendiri. Sangat penting kan untuk berpikir terlebih dahulu. Jadi ada pandangan lain daripada kamu? Kalau kita bercakap mengenai reputasi kan, reputasi ini kalau kita berbalik kepada Alkitab, orang tahu siapa yang punya reputasi paling buruk dalam Alkitab? Siapa? Tidak buruk sangat lah, tapi dia ada satu lagu juga tuh, pemungut cukai, si Zacchaeus. Ya, kalau kita lihat balikan, dia punya reputasi sangat tidak bagus lah, sebab ya kita tengok memeras cukai, gitu kan. Jadi kita tengoklah macam mana Yesus mengubah kehidupan dia. Begitu juga kalau kita aplikasikan kepada diri kita sekarang, kalau sekiranya kita mempunyai reputasi yang buruk, kita perlu tahu, sebab kadang-kadang kan reputasi kita tidak tahu bahwa adakah disebabkan oleh kita ataupun orang lain yang menjatuhkan kita punya reputasi. Tetapi ingat bahwa Yesus sendiri, dia yang tahu nilai kita. Tapi itu bukan bermakna kita perlu mempunyai sikap ego. Cakap, dah aku kisah,
Apa kau cakap lah, itu kau punya pasal. Jangan begitu. Kalau boleh, kita ambil apa yang orang cakap tuh, kita fikir balik, kita reflect, ataupun kita buat refleksi diri. Kita cakap, oh kalau dia buat begini mesti ada sebab dia. Sebab takkanlah orang pergi cakap, kamu nih banyak mulut mulut murai. Kan kadang-kadang kita sebagai orang muda-muda ni kan, darah boiling apa semua, darah muda, darah panas, semua benda mau cakap lepas. Jadi macam yang kawan-kawan kita cakap tadi, semua benda kita kena fikir dulu, jangan pakai letak otak di lutut. Jangan cakap lepas. Kita berfikir mesti secara rasional. Iya, betul. Sebab kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang kita akan sakitkan hati. Mungkin orang tu nanti yang akan tolong kita. Iya, Ya, betul. itulah, kita kena hati-hati. Ya, seperti cerita Zacchaeus, seperti yang kita tahu, sifatnya itu penuh dengan peras ugut, cukai pun dikali gandakan. Tapi walaupun reputasi dia begitu, kita tidak juga boleh terus judge orang itu sampailah dia meninggal begitu. Kita tidak boleh judge orang itu sampailah dia habis nyawanya di dunia ini. Tapi kita harus pandang juga sudut positifnya. Sebab setiap orang itu dia pasti akan berubah. Seperti Zacchaeus, dia daripada seorang yang pemeras ugut, apabila dia mendengar tentang Yesus, dia terus bertukar. Walaupun Zacchaeus berperangai seperti itu, tapi dia juga mampu berubah. Dia dapat mengubah reputasi dirinya sendiri begitu. Setiap orang boleh berubah kan. Jadi kita tidak boleh judge seseorang itu sekiranya dia jahat, dia akan jahat selama-lamanya. Tidak. Setiap orang itu boleh berubah. Cuma menunggu masa apabila hati mereka disentuh, dan mereka akan berubah bila sampai masanya begitu. Jadi terima kasih sahabat semua atas pendapat dan juga buah fikiran yang telah kamu berikan. Saya harap penonton di luar sana juga dapat belajar sesuatu yang baru tentang reputasi diri Anda sendiri. Bagaimana kamu ingin menjaga reputasi diri kamu, menjaga nama baik kamu agar tidak dipandang remeh dan dipandang rendah oleh orang lain. Jadi perbincangan ini akan berakhir sampai di sini sahaja, dan sekarang kita akan menonton video tentang aktiviti belia yang dilakukan di luar sana, yaitu game yang seronok. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Hai kawan-kawan, selamat kembali dengan segmen game kita lagi. So sini kita kumpulan perempuan dengan lelaki. So apa yang kita akan main ni hari ialah susunan piramid. So saya akan menjelaskan dia punya rules dia. Kamu akan susun piramid, kamu tahu kan, 4, 3, 2, 1. Lepas kamu susun, kamu perlu simpan balik, like kamu stack, kamu cantum balik. So lepas kamu susun piramid, kamu susun lagi balik dengan yang sama. So siapa yang habis dulu menang. Tapi masa kamu susun jatuh satu cawan, kamu perlu ulang lagi. So pastikan jangan jatuh. Jatuhkan secawan. Yes, kalau jatuh ulang lagi ya. Oke, sekarang kita akan mula sini. Oke, mula sudah 1, 2, 3. Oke, ingat kalau jatuh satu perlu ulang balik. Oke, susun sudah. Wow, ini dua kumpulan lain dia punya strategi kan. Bagus. Oke, slow. Oke, nampaknya lelaki sudah yang kedua. Oke, next. Jangan rush, kalau jatuh ulang lagi. Slowly. Oke. Nampaknya siapakah akan menang? Oh, jatuh. You have to satu kali lagi. Kau perlu ulang lagi. Yes. You have to ulang lagi. Oke, slowly. Satu saja. Siapa menang? Oke, nampaknya Jeren. Yes. Ini macam 2 round. Oke, 2 round. Kita akan main 2 round. 2 round, slowly. Oke, perempuan sudah masuk round kedua. Round yang terakhir. Oke, lelaki, you can do this. Oke, slow. Oke, sama. Oke. Mana yang satu? Tak boleh nih. Oke, cantum balik. Slow.
Okay guys, last round. Okay, siapa akan menang? Last round. Siapa akan menang? Lelaki yang menang. Okay. Okay. Last. Siapakah akan siapkan terlebih dahulu? Siapa? Rasa-rasanya lelaki ataupun perempuan dulu? Dan. Berapa saat lagi lelaki akan menang? Tidak apa? So, semua enjoy kan main? Ya, penonton yang sudah enjoy dengan segmen game ini. So, siapa yang mau coba di rumah boleh coba. So, senang saja. Kalau perlu cawat, itu saja. So, that's all. Thank you. Bye. Hai kawan-kawan semua, bertemu lagi kita dalam rancangan Jom Sembang. Terima kasih kerana masih lagi setia untuk menonton rancangan ini dan saya harap anda semua terhibur dan juga mendapat manfaat daripada perbincangan-perbincangan yang telah kita pelajari daripada episod-episod yang lepas. Jadi, sebelum kita meneruskan kepada diskusi kita, ya, itulah tadi aktiviti seronok yang dilakukan oleh para belia kita dan jangan lupa ikut dan cuba try dengan kawan-kawan yang lain sekiranya kamu berminat. Jadi program ini berhenti sampai di sini sahaja, tetapi sebelum kita mengakhirkannya, marilah kita tutup dengan doa. Baiklah, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kami kepada Engkau Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami dan juga telah memberikan kami waktu ini untuk meluangkan bersama juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar apa yang telah kami pelajari di sini tadi boleh membantu orang-orang di luar sana juga Tuhan, biar Engkau juga memakaikanlah kami ini mengikut kehendak-Mu Tuhan, seperti yang Kau rencanakan Tuhan. Biarlah kami ini juga menjadi sinar kepada orang-orang di luar juga Tuhan, dan buangkanlah segala kegelapan yang di dalam hati kami ini Tuhan, dan gantikanlah dengan sinar-Mu Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam nama-Mu, anak-Mu yang telah mati di kayu salib. Amin. Amin. Jadi sampai sini sahaja rancangan kita pada hari ini, sehingga kita bertemu kembali di episod yang akan datang dalam rancangan Jom Sembang. Jumpa lagi.